Selamat datang di waktu ketika dunia mulai melambat, saat lampu diredupkan, suara-suara perlahan menjauh, dan tubuhmu mencari posisi paling nyaman untuk beristirahat. Malam ini, aku akan menemanimu dengan sebuah dongeng, bukan untuk membuatmu terjaga, bukan untuk memberi jawaban, melainkan untuk menenangkan pikiran yang seharian telah bekerja terlalu keras. Jika matamu mulai terasa berat, tidak apa-apa. Jika napasmu mulai teratur, biarkan saja. Judul cerita malam ini adalah Kisah Penjaga Taman Somnia, sebuah cerita tentang tempat di mana mimpi-mimpi beristirahat dan seseorang yang menjaga ketenangan malam tanpa pernah terlihat. Tarik napas perlahan dan mari kita mulai. Tidak semua tempat bisa ditemukan di peta. Beberapa hanya muncul ketika dunia terlelap, saat lampu-lampu rumah padam, dan manusia menyerahkan dirinya kepada tidur. Di antara detik terakhir sebelum mimpi, ada sebuah taman bernama Somnia. Taman itu tidak memiliki pagar, tidak ada gerbang, tidak ada papan nama. Namun siapapun yang pernah memasukinya akan mengingat satu hal, ketenangan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Di Somnia, udara selalu hangat, angin berhembus pelan, membawa aroma bunga yang tidak dikenal, namun terasa akrab. Langit di atas taman itu bukan gelap, bukan terang, melainkan warna biru lembut, seperti kelopak mata yang hampir tertutup. Dan di tengah taman itu, selalu ada seseorang. Ia dikenal sebagai penjaga taman. Tidak ada yang tahu sejak kapan ia ada. Tidak ada yang ingat bagaimana wajahnya dengan jelas. Sebagian mengatakan ia seorang lelaki tua. Sebagian lain melihatnya sebagai sosok muda dengan langkah tenang dan mata yang damai. Namun semua sepakat pada satu hal, kehadirannya membuat mimpi terasa aman. Setiap malam, saat manusia tertidur, mimpi-mimpi mereka berjalan menuju Somnia. Ada mimpi yang cerah dan ringan, ada mimpi yang berat dan penuh kenangan. Ada pula mimpi yang hanya ingin diam dan beristirahat. Penjaga taman menyambut semuanya tanpa bertanya. Ia berjalan pelan di antara pepohonan bercahaya lembut, menyentuh dedaunan yang berkilau seperti embun, dan memastikan setiap mimpi menemukan tempatnya. Malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Langkah penjaga taman terhenti di dekat kolam kecil di tengah Somnia. Permukaan airnya biasanya tenang, memantulkan cahaya seperti kaca. Namun malam ini, airnya bergetar. Bukan karena angin, bukan karena langkah, melainkan karena sebuah mimpi baru sedang datang. Penjaga taman berlutut, menyentuh air dengan ujung jarinya. Di dalam pantulan kolam, ia melihat seorang manusia. Seseorang yang masih terjaga, meski tubuhnya sudah tertidur. Napas orang itu tidak teratur, wajahnya tegang, pikirannya penuh. Bisik penjaga taman pelan. Yang satu ini terlalu lelah. Ia berdiri, dan cahaya di sekitar taman meredup sedikit, memberi ruang bagi mimpi itu untuk masuk dengan aman. Manusia itu melangkah ke Somnia. Tanpa sadar, kakinya menyentuh rumput lembut. Bahu-bahunya perlahan turun. Beban yang ia bawa sepanjang hari mulai terlepas satu persatu. Ia tidak tahu di mana ia berada. Ia hanya tahu di sini tidak ada yang menuntutnya. Penjaga taman berdiri tidak jauh darinya, tidak mendekat, tidak mengganggu. Ia tahu beberapa mimpi hanya butuh ditemani dari jauh. Angin berdesir lembut, daun-daun bercahaya bergerak pelan. Dan untuk pertama kalinya malam itu, napas manusia itu menjadi teratur. Penjaga taman tersenyum samar. Somnia menerima satu tamu lagi. Manusia itu berdiri di tengah taman Somnia, tanpa tahu bagaimana ia bisa sampai di sana. Langkahnya ragu, namun kakinya terasa ringan. Tidak ada suara bising, tidak ada jam berdetak, tidak ada pesan yang harus dibalas. Hanya keheningan yang terasa hangat. Ia menoleh ke sekeliling. Pepohonan tinggi dengan daun berkilau lembut
berdiri seperti penjaga sunyi. Cahaya kecil melayang di udara, seperti kunang-kunang yang lupa caranya padam. Setiap tarikan napasnya terasa lebih dalam dari biasanya. Setiap hembusan napas membawa keluar sesuatu yang selama ini menekan dadanya. Ia tidak menyadari bahwa penjaga taman sedang memperhatikannya dari kejauhan. Penjaga taman Somnia telah melihat ribuan mimpi datang dan pergi. Ada mimpi anak kecil yang dipenuhi tawa dan warna. Ada mimpi orang dewasa yang penuh jalan buntu dan penyesalan. Ada pula mimpi mereka yang terlalu lelah untuk bermimpi apapun. Namun mimpi yang satu ini berbeda. Mimpi ini datang dengan beban yang terlalu berat untuk dibawa sendirian. Penjaga taman berjalan perlahan. Setiap langkahnya tidak meninggalkan jejak di rumput, seolah taman itu sendiri mengenalnya dan memberi jalan. Ia berhenti di dekat sebuah bangku kayu tua yang selalu kosong, menunggu siapapun yang perlu duduk dan diam. Dengan satu gerakan pelan, penjaga taman mengusap udara. Bangku itu menjadi sedikit lebih nyata, sedikit lebih hangat. Manusia itu menoleh. Entah mengapa, ia merasa bangku itu memanggilnya. Ia duduk, dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, ia membiarkan dirinya tidak melakukan apa-apa. Di Somnia, waktu tidak berjalan seperti di dunia manusia. Detik tidak saling mengejar, jam tidak mendesak, segalanya memberi ruang. Penjaga taman tahu, inilah saatnya. Ia tidak berbicara keras, ia tidak memperkenalkan diri. Ia hanya berdiri cukup dekat agar kehadirannya terasa, namun tidak mengganggu. Aku di sini, bukan dengan suara, melainkan dengan rasa. Dan manusia itu merasakannya. Ia tidak menoleh, namun bahunya turun lebih jauh. Rahangnya yang tegang perlahan mengendur. Penjaga taman teringat alasan mengapa Somnia harus dijaga. Dulu, sebelum ada penjaga, mimpi-mimpi datang tanpa arah. Mimpi buruk berkeliaran tanpa tempat. Kenangan menyakitkan terus berulang tanpa jeda. Rasa takut menyusup ke tidur dan mencuri istirahat manusia. Somnia diciptakan bukan untuk menghapus mimpi buruk, melainkan untuk menenangkannya. Di taman ini, mimpi buruk tidak dimusuhi. Mereka diberi tempat agar tidak melukai siapapun. Penjaga taman adalah penjaga keseimbangan. Ia tidak memilih mimpi mana yang layak. Ia hanya memastikan tidak ada mimpi yang terlalu sendirian. Di kejauhan, beberapa mimpi lain mulai berdatangan. Ada mimpi berbentuk kabut kelabu yang bergerak lambat. Ada mimpi bercahaya keemasan yang melompat ringan. Ada mimpi kecil yang gemetar dan hampir menghilang. Penjaga taman mengangkat tangannya perlahan. Cahaya taman merespons. Jalur-jalur lembut terbuka, mengantar setiap mimpi ke sudut yang sesuai. Ia bekerja tanpa tergesa, karena mimpi tidak pernah bisa dipaksa. Manusia di bangku itu tidak melihat semua ini, namun tubuhnya merasakannya. Napasnya semakin teratur. Pikirannya yang tadinya berisik menjadi lebih jarang berbicara. Aku capek, gumamnya tanpa suara. Dan Somnia mendengar. Penjaga taman menoleh. Ia mendekat satu langkah lagi. Cukup dekat untuk menjangkau, cukup jauh untuk tidak menakutkan. Ia duduk di ujung bangku yang sama. Kayu itu menghangat. Tidak ada nasihat, tidak ada pertanyaan. Hanya kebersamaan yang sunyi. Kadang, itulah yang paling dibutuhkan manusia. Di langit Somnia, cahaya berubah perlahan, biru menjadi lebih lembut. Bintang-bintang kecil muncul satu persatu, seperti pikiran yang akhirnya mau diam. Penjaga taman tahu, tamu ini belum sepenuhnya siap pergi. Masih ada cerita yang tersimpan, masih ada luka kecil yang belum dilepaskan. Dan itulah tugasnya, menjaga ruang agar manusia bisa beristirahat tanpa merasa dikejar. Manusia itu menyandarkan tubuhnya. Matanya terpejam, namun kali ini
bukan karena kelelahan, melainkan karena aman. Penjaga taman berdiri kembali. Ia melangkah pergi dengan pelan. Malam masih panjang, dan Somnia harus tetap dijaga. Di Taman Somnia, tidur bukanlah akhir dari kesadaran. Ia adalah pintu kecil menuju ruang yang selama ini diabaikan. Manusia di bangku kayu itu terlelap semakin dalam. Namun kali ini, tidurnya tidak kosong. Ia mulai mendengar sesuatu. Bukan suara yang jelas, bukan kata-kata, melainkan bisikan lembut, seperti angin yang menyentuh dedaunan, tanpa ingin diperhatikan. Bisikan itu datang dari dalam dirinya sendiri. Penjaga taman berhenti melangkah. Ia mengenali tanda itu. Ketika sebuah mimpi mulai berbicara, artinya Somnia sedang membuka lapisan yang lebih dalam. Lapisan yang jarang disentuh, bahkan oleh penjaga sekalipun. Ia menoleh ke arah manusia itu. Cahaya taman sedikit meredup, memberi ruang agar mimpi dapat terbentuk perlahan. Di hadapan manusia itu, tanah berkilau mulai berubah, bukan menjadi gelap, melainkan menjadi seperti air tenang yang memantulkan bayangan dirinya sendiri. Namun bukan seperti yang ia kenal. Ia melihat dirinya, duduk sendirian di sebuah ruangan kecil. Lampu mati, ponsel tergeletak tanpa suara. Jam dinding berdetak terlalu keras. Bayangan itu menunduk, pundaknya berat, matanya kosong. Manusia yang bermimpi itu ingin berkata sesuatu, namun tidak tahu harus mulai dari mana. Penjaga taman tidak menghentikannya. Di Somnia, kenangan tidak perlu ditolak, mereka hanya perlu didengar. Bayangan itu bergerak. Ia berdiri, melangkah ke arah jendela, dan membuka tirai. Di luar, dunia tampak gelap. Tidak ada cahaya, tidak ada tanda pagi akan datang. Aku sudah berusaha. Akhirnya suara itu muncul, pelan, hampir seperti permintaan maaf. Penjaga taman merasakan getaran halus di udara. Getaran ini tidak berbahaya, namun berat. Ini adalah mimpi yang lahir dari kelelahan panjang. Taman Somnia merespons. Bunga-bunga yang tadinya diam mulai membuka kelopaknya sedikit demi sedikit. Cahaya kecil muncul dari tengah-tengah taman, bukan untuk mengusir kegelapan, melainkan untuk menemaninya. Penjaga taman melangkah lebih dekat. Ia mengangkat tangannya, dan bayangan itu tidak menghilang, namun menjadi lebih lembut, tidak tajam, tidak menyakitkan. Di sini, bisiknya tanpa suara. Kau tidak harus kuat. Dan untuk pertama kalinya, bayangan itu berhenti menunduk. Ia duduk di lantai, tangannya gemetar. Namun napasnya mulai teratur. Manusia yang bermimpi itu merasakan dadanya menghangat. Bukan karena bahagia, melainkan karena dipahami. Penjaga taman teringat masa lalu. Dulu, sebelum ia menjadi penjaga, ia juga pernah menjadi mimpi yang terlalu berat. Ia tahu rasanya ingin didengar, namun tidak tahu bagaimana caranya berbicara. Itulah sebabnya ia tidak pernah memaksa mimpi untuk pergi. Bayangan di depan manusia itu perlahan berubah. Ruangan gelap itu tidak lagi sempit, dindingnya melebar. Cahaya lembut masuk dari celah-celah kecil. Tidak terang, namun cukup. Aku masih di sini, kata bayangan itu. Bukan sebagai keluhan, melainkan pengakuan. Dan Somnia menerimanya. Penjaga taman melangkah mundur. Tugasnya untuk malam ini belum selesai. Namun mimpi ini sudah menemukan tempatnya. Manusia di bangku kayu itu tersenyum tipis dalam tidurnya. Bukan senyum bahagia, namun senyum lega. Di langit Somnia, satu bintang baru menyala. Tidak besar, tidak mencolok, namun cukup untuk menjadi penanda. Satu mimpi telah didengar. Malam di Taman Somnia semakin sunyi. Bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang penuh dengan napas, ingatan, dan mimpi yang sedang belajar beristirahat. Penjaga taman berdiri di tengah jalan setapak.
yang bercahaya redup. Langkahnya pelan, seolah tidak ingin membangunkan apapun. Namun malam ini berbeda. Ia merasakan sesuatu yang jarang terjadi. Cahaya Somnia tidak bertambah, tidak berkurang. Ia seperti berhenti bernapas. Penjaga taman berhenti. Ia menutup mata, meletakkan telapak tangannya di dada sendiri. Cahaya di taman bukan berasal dari lampu, bukan dari bulan, dan bukan dari bintang. Cahaya Somnia lahir dari mimpi yang masih mau bertahan. Jika cahaya itu berhenti mengalir, artinya ada mimpi yang terlalu lelah untuk bersinar. Ia membuka mata. Di kejauhan, di bawah pohon tertua Somnia, ia melihat sebuah bangku lain. Bangku itu tidak kosong. Seseorang duduk di sana. Tubuhnya kecil, bahunya turun, dan kepalanya tertunduk. Penjaga taman tidak mendekat dengan cepat. Ia tahu aturan tak tertulis Somnia. Tidak semua mimpi siap ditemui. Angin berembus pelan. Daun-daun bergerak tanpa suara. Sosok kecil itu mengangkat kepalanya sedikit. Matanya kosong, namun bukan karena takut, melainkan karena sudah terlalu lama berharap. "Aku tidak bermimpi," kata sosok itu pelan. "Tidurku hanya gelap." Penjaga taman merasakan cahaya di tangannya bergetar. Ini bukan mimpi biasa. Ini adalah seseorang yang datang ke Somnia tanpa membawa harapan. Di taman, cahaya-cahaya kecil mulai meredup. Bunga-bunga menutup kelopaknya. Langit tidak berubah gelap, namun kehilangan kedalamannya. Somnia sedang menahan napas. Penjaga taman akhirnya melangkah maju. Ia duduk di bangku seberang, menjaga jarak agar tidak terasa mengancam. "Apa yang kau cari?" tanyanya lembut, tanpa suara. Sosok itu mengangkat bahu. "Aku tidak tahu. Aku hanya lelah." Kejujuran itu lebih berat dari tangisan. Penjaga taman tidak menjawab. Di Somnia, jawaban bukan selalu yang dibutuhkan. Kadang, kehadiran saja sudah cukup. Waktu berlalu tanpa hitungan. Cahaya taman tidak kembali, namun juga tidak padam. Akhirnya, penjaga taman berbicara lagi. "Di sini," katanya, "kau tidak perlu bermimpi besar." Sosok itu menoleh. "Lalu untuk apa aku ada di sini?" Penjaga taman tersenyum tipis. "Untuk beristirahat." Kalimat itu jatuh perlahan ke dalam kesadaran sosok kecil itu. Ia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, dadanya tidak terasa sesak. "Aku selalu merasa harus bercahaya," katanya. "Harus kuat, harus baik-baik saja." Penjaga taman menggeleng pelan. "Cahaya yang dipaksa," bisiknya, selalu cepat padam. Di bawah pohon tua, tanah mulai berpendar. Sangat redup. Bukan cahaya terang, bukan kilau indah. Hanya kehangatan kecil, seperti bara yang hampir mati. Namun belum menyerah. Sosok kecil itu menatap tanah itu lama. "Ini cukup?" tanyanya ragu. Penjaga taman mengangguk. "Lebih dari cukup." Perlahan, bara kecil itu menyebar ke akar pohon tua. Pohon itu tidak kembali bercahaya penuh, namun daunnya berhenti layu. Somnia tidak meminta lebih. Penjaga taman berdiri. Ia tahu, malam ini ia tidak menyelamatkan mimpi. Ia hanya menemani seseorang yang akhirnya berhenti melawan gelapnya sendiri. Dan itu sudah cukup untuk menjaga taman tetap hidup. Sosok kecil itu bersandar di bangku. Matanya terpejam. Tidurnya tidak dipenuhi mimpi indah. Namun tidurnya tenang. Di langit Somnia tidak ada bintang baru. Namun cahaya lama tidak padam. Dan bagi penjaga taman, itu adalah kemenangan yang paling sunyi. Tidak banyak yang tahu bahwa sebelum menjadi penjaga taman, ia pernah datang ke Somnia sebagai tamu, bukan sebagai penjaga, bukan sebagai pengamat, melainkan sebagai mimpi yang hampir hilang. Dulu, saat dunia manusia terasa terlalu berat,
Ia sering terbangun di tengah malam dengan dada yang sesak. Pikirannya berlari tanpa arah. Tidurnya tidak pernah benar-benar datang. Pada suatu malam, ketika kelelahan akhirnya mengalahkan kesadaran, ia berjalan tanpa tahu kemana. Dan ia tiba di sebuah taman. Tidak ada nama, tidak ada penjaga, hanya keheningan dan cahaya redup yang terasa asing namun menenangkan. Ia duduk di bawah pohon yang sama, yang kini menjadi pohon tertua di Somnia. Di sana, ia tidak merasa sendirian. Malam demi malam, ia kembali. Setiap kali datang, bebannya sedikit berkurang. Namun cahaya taman itu juga perlahan memudar. Ia tidak mengerti mengapa. Hingga suatu malam, ia mendengar suara. Bukan suara manusia, melainkan suara taman itu sendiri. Jika kau terus datang, tanpa pernah tinggal, cahaya ini akan habis. Ia ketakutan. Aku tidak tahu harus kemana. Jawabnya saat itu. Taman itu diam. Lalu, tanpa peringatan, mimpi-mimpi lain mulai berdatangan. Mimpi yang menangis, mimpi yang marah, mimpi yang terlalu lelah untuk bermimpi. Taman itu mulai kewalahan. Dan saat itulah ia mengerti. Cahaya taman bukanlah sumber tanpa batas. Ia hidup karena ada yang mau menjaganya. Ia berdiri di tengah taman dan berkata, "Aku akan tinggal." Tidak ada perjanjian, tidak ada janji besar. Namun sejak malam itu, taman itu berubah. Ia belajar mendengar tanpa harus menyembuhkan, menemani tanpa mengubah, menjaga tanpa memiliki. Penjaga taman membuka mata. Ia kembali ke malam ini, ke Somnia yang masih berdiri, meski tidak selalu terang. Ia melihat sosok kecil di bangku tadi, yang kini tertidur tenang. Ia melihat manusia di bangku kayu, yang napasnya sudah stabil. Semua itu pernah ia rasakan. Penjaga taman melangkah, menyusuri jalan setapak. Di setiap sudut Somnia, ia merasakan getaran lembut. Mimpi-mimpi yang dulu hampir padam, kini memberi cahaya. Meski kecil, dan ia tahu, itulah alasan ia tidak pernah meninggalkan taman ini. Namun malam ini, ada pertanyaan lama yang kembali muncul. Berapa lama seorang penjaga bisa terus berjaga tanpa pernah beristirahat? Cahaya di dadanya berdenyut pelan. Somnia tidak memintanya menjawab. Belum. Di langit taman, awan bergerak pelan. Angin mengalir lembut. Penjaga taman duduk di bawah pohon tua. Untuk pertama kalinya, setelah waktu yang lama, ia bertanya pada dirinya sendiri. Jika aku berhenti suatu hari nanti, siapa yang akan menjaga mimpi? Taman tidak menjawab. Namun cahaya di tanah tetap menyala. Dan itu, untuk malam ini, cukup. Malam di Taman Somnia tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berubah bentuk. Cahaya tidak padam, namun juga tidak lagi berusaha terang. Ia mengalir pelan, seperti sungai yang tahu kemana harus menuju. Penjaga taman duduk di bawah pohon tua, lebih lama dari biasanya. Ia tidak berjalan, ia tidak mengatur mimpi. Ia hanya diam. Dan untuk pertama kalinya, Somnia membiarkannya. Di sekelilingnya, mimpi-mimpi beristirahat. Tidak semua tertidur, namun tidak ada yang gelisah. Mimpi yang dulu menangis, kini terdiam. Mimpi yang dulu marah, kini hanya hangat. Taman bekerja sendiri. Penjaga taman merasakan sesuatu yang asing namun lembut. Kelegaan. Apa aku masih dibutuhkan? Pertanyaan itu muncul tanpa rasa takut. Tidak ada jawaban. Namun angin berembus, membawa aroma bunga Somnia yang menenangkan. Ia menutup mata, dan dalam keheningan itu, ia melihat dirinya sendiri, bukan sebagai penjaga, melainkan sebagai mimpi. Ia melihat sosoknya duduk di bangku kayu, lelah, diam, namun tidak lagi sendirian. Di sekeliling sosok itu, cahaya-cahaya kecil berkumpul.
Mereka tidak menuntut, tidak meminta. Mereka hanya hadir. Penjaga taman mengerti. Somnia tidak bergantung padanya. Somnia hidup karena setiap mimpi bersedia saling menemani. Ia membuka mata. Langit Somnia mulai berubah warna. Bukan pertanda pagi, melainkan tanda bahwa satu siklus telah selesai. Penjaga taman berdiri. Langkahnya ringan, tidak terburu-buru. Ia berjalan ke tengah taman dan meletakkan tangannya di atas tanah. "Terima kasih," bisiknya. Cahaya taman berdenyut lembut, seolah menjawab. Di bangku kayu, manusia yang datang malam itu tersenyum dalam tidurnya. Napasnya dalam, tenang. Sosok kecil di bawah pohon tua terlelap tanpa gelap. Dan di setiap sudut Somnia, mimpi-mimpi menemukan tempatnya. Penjaga taman melangkah mundur, bukan untuk pergi, melainkan untuk beristirahat. Karena penjaga pun perlu malam yang tidak harus ia jaga. Dan di dunia manusia, di kamar yang sunyi, kau yang mendengarkan cerita ini mungkin sudah hampir tertidur. Jika pikiranmu masih berbisik, biarkan ia pelan-pelan diam. Jika hatimu masih lelah, biarkan ia berbaring. Somnia malam ini menjagamu. Tidak ada lonceng penanda akhir. Tidak ada suara yang mengumumkan bahwa malam telah selesai. Di taman Somnia, akhir selalu datang dengan lembut. Penjaga taman berdiri di ambang jalan setapak. Tempat mimpi biasanya datang dan pergi. Namun malam ini, tidak ada langkah yang perlu ia arahkan. Tidak ada cahaya yang harus ia seimbangkan. Somnia bernapas sendiri. Pohon-pohon bercahaya berdiri tenang. Bukan karena dijaga, melainkan karena mereka telah belajar cara menjaga satu sama lain. Bangku-bangku kayu tidak kosong. Mereka ditempati oleh mimpi-mimpi yang tidak ingin pergi terlalu cepat. Dan di udara ada rasa damai yang tidak perlu dijelaskan. Penjaga taman tersenyum. Ia menyadari sesuatu yang selama ini ia jaga, tanpa pernah ia sadari sepenuhnya. Somnia tidak membutuhkan penjaga yang tidak pernah lelah. Somnia membutuhkan seseorang yang tahu kapan harus hadir dan kapan harus beristirahat. Ia duduk untuk terakhir kalinya malam itu, bukan sebagai penjaga, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai bagian dari taman. Cahaya kecil muncul di sekelilingnya, bukan untuk menerangi, melainkan untuk menemani. Ia menutup mata, dan taman tidak berubah, tidak runtuh, tidak gelap, justru terasa lebih utuh. Di dunia manusia, malam telah berjalan jauh. Kamar-kamar sunyi, lampu-lampu redup, dan napas orang-orang mengalir pelan. Jika kau masih terjaga, tidak apa-apa. Jika matamu sudah terpejam, biarkan cerita ini menjadi bisikan terakhir sebelum tidur. Karena Somnia tidak pergi kemana-mana. Ia selalu ada. Di sela-sela napas yang melambat, di antara pikiran yang akhirnya mau diam, dan di balik mata yang tertutup, setiap kali kau merasa terlalu lelah untuk bermimpi, taman itu akan menunggumu. Tanpa syarat, tanpa tuntutan. Dan di sana selalu ada cahaya kecil yang tidak pernah memaksamu bersinar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini hingga malam terasa lebih tenang. Jika matamu sudah terpejam, biarkan ia tetap tertutup. Jika napasmu mulai melambat, biarkan tubuhmu beristirahat sepenuhnya. Semoga kisah ini menjadi teman kecil di penghujung hari yang panjang dan membantu pikiranmu berjalan lebih pelan menuju tidur. Jika suatu malam nanti kau ingin ditemani lagi, cerita-cerita di sini akan selalu menunggumu. Sekarang, tidurlah dengan damai. Biarkan esok datang dengan sendirinya. Selamat malam.